الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. kaum muslimin jika Tuhan a'azzakumullah, marilah kita syukuri dan kita jaga nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, dengan kita gunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah pemberi nikmat. Tidak bersyukur orang yang diberi nikmat, tapi nikmat itu digunakan untuk durhaka kepada Allah pemberi nikmat. Allah memerintahkan kita bersyukur bukan karena membutuhkan syukur kita. Allah memerintahkan kita bersyukur karena ingin menambah nikmatnya kepada kita. Salawat tentang salam yang kita sampaikan kepada saudara kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga masih hari paling besar kecintaan kita kepada beliau, karena sesungguhnya orang itu akan berperilaku seperti siapa yang dia cintai. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah di surga dalam amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan Jumat yang dimuliakan Allah, demi masa usia kita ini singkat, yang tersisa dari usia kita ini jauh dari kita. Apabila waktu-waktu yang telah kita lewati pergi berlalu cepat, maka sudah bisa dipastikan waktu yang akan kita lewati di masa yang akan datang lebih cepat lagi. Sudah siap bekal, kemudian sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Usikum wa nafsi bitaqwa. Jemaah sholat Jumat azzakumullah, ketika disebut bulan Ramadan, sebagian besar kita langsung teringat dengan puasa. Dan ketika teringat kalimat puasa, mungkin teringat buka puasa. Tetapi kalau kita merujuk ke Al-Quran, ketika Allah menyebut bulan Ramadan dan sekali-kalinya Allah menyebut bulan Ramadan dan tidak terulang. Dan tidak ada nama bulan di dalam Al-Quran yang disebut namanya kecuali Ramadan. Dan ketika dia menyebut bulan Ramadan pun tidak terulang di surat maupun ayat yang lain. Apa yang Allah sebutkan yang sangat identik dengan Ramadan bukan puasa. Yang disebut adalah turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bahkan dipanjangkan lagi bercerita tentang Quran. Hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi yang paling identik dengan Ramadan adalah Quran. Jika tidak turun Quran, maka Ramadan menjadi bulan biasa. Karena nama bulan Ramadan itu sudah dikenal sebelum Nabi diutus. Menjadi bulan yang biasa saja.
menjadi istimewa ketika Allah memilih Ramadan itu sebagai bulan turunnya Al-Quran. Ini ingin mengingatkan kepada kita bahwa bulan Ramadan adalah bulan Quran. Bulan Ramadan adalah bulan kita berinteraksi dengan Quran. Quranlah yang membuat Ramadan itu istimewa, bukan Ramadan yang membuat Quran itu istimewa. Bahkan malam Lailatul Qadar pun ketika Allah bercerita tentang Lailatul Qadar, Allah bercerita tentang Quran dulu sebelum bercerita tentang nilai dari Lailatul Qadar itu. Inna anzalnahu, kami menurunkan Quran. Allah berbicara tentang Quran dulu sebelum bercerita panjang tentang apa itu Lailatul Qadar. Ini mengingatkan bahwa malam itu mulia karena Allah pilih sebagai malam yang diturunkannya Quran. Seakan Allah ingin mengatakan kepada kita, orang masuk Ramadan tapi tidak bisa baca Quran, tidak mengerti bahwa Ramadan ini mulia karena Quran. Orang yang masuk Ramadan tidak bertambah hafalannya dengan Quran, orang ini tidak paham bahwa Ramadan ini mulia karena turunnya Quran. Orang yang tidak bertambah kekagumannya, pemahamannya dengan Quran, padahal dia sudah masuk bulan Ramadan, orang ini tidak mengerti mengapa Ramadan ini menjadi mulia karena Al-Quran. Kaum muslimin jamaah dua jemaat azam. Ketika Allah menyebut berbagai macam nikmat dalam salah satu surat, disebut nikmat, kemudian diingatkan nikmat apalagi yang ingin kau dustakan, yang populer dengan surat Ar-Rahman, tapi sebagian orang menamakannya surat An-Ni'am, surat yang berbicara kenikmatan-kenikmatan. Dan dimulai dengan Asmaul Husna yang berbicara tentang rahmat yang luas. Nama suratnya Ar-Rahman, ayat pertamanya dimulai dengan nama Allah Ar-Rahman, di mana rahmat itu begitu luas, mencakup dunia dan akhirat, mencakup yang beriman dan yang tidak beriman. Ketika Allah menyebut ayat kedua dari nikmat-nikmat itu, nikmat yang menjadi ranking pertama yang Allah sebut, bukan nikmat-nikmat yang lain, tapi Allah menempatkan ranking pertama dari nikmat itu adalah Al-Quran. Ketika menyebut rahmat, ketika menyebut nikmat, ranking pertama yang Allah sebutkan adalah Al-Quran. Berarti nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada manusia adalah turunnya Al-Quran. Maka apa persepsi kita tentang Quran? Bukankah Al-Quran menyebut Al-Quran itu sebagai nikmat? Jika Quran itu persepsi kita adalah nikmat, lalu mengapa jauh sekali interaksi kita dengan Quran? Mengapa kita tidak bergembira ketika berinteraksi dengan Quran? Mengapa kita tidak semangat untuk membaca nikmat-nikmat berupa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran itu nikmat, maka wajib kita syukur. Karena Quran itu nikmat, wajar kalau Allah bicara turunnya Quran pakai kata Alhamdulillah. Biasanya kalau ayat menyebut Alhamdulillah mulainya, biasanya bicara nikmat. Surat Al-An'am ayat 1 misalnya, Allah berbicara tentang nikmat alam semesta. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala al-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Saudaraku, bagi Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Langit dan bumi dalam Al-Quran ketika berbicara tentang semesta. Wa ja'ala al-dhulumati wan nur, dan Dia yang telah menjadikan aneka kegelapan wan nur dan cahaya.
Lihat, nikmat-nikmat yang kita nikmati, nikmat cahaya sekarang ini. Jangan kalian yang dimulai Allah. Ketika Allah berbicara tentang nikmat alam semesta, Allah awali dengan alhamdulillah. Begitu juga ketika Allah berbicara tentang Al-Quran, ya, bukan Al-Mahdi yang biasa dibaca di hari Jumat, Allah memulai menggunakan kata alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba. Allah memulai dengan alhamdulillah. Saudaraku bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al-Quran. Mengapa Allah menyebut kata alhamdulillah? Ingin mengajak kita mengetahui bahwa Quran itu nikmat. Bagaimana setelah makan pun kita diingatkan nikmat itu bukan cuma makan dan minum, tapi nikmat itu menjadi seorang muslim. Bukankah kita setelah makan berdoa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Kita bersyukur atas makan dan wasakana dan minuman yang Allah berikan. Tapi belum selesai. Allah mengingatkan kepada kita, nikmat itu bukan nikmat materi saja. Wa ja'alana muslimin. Alhamdulillah aku dijadikan orang Islam. Allah kaitkan nikmat Islam, nikmat Quran dengan nikmat makan dan minum. Karena kapan kita tidak enak makan dan tidak enak minum? Biasanya kalau kita enak makan dan enak minum. Maka kapan kita tidak nikmat baca Quran? Ketika sakit hati kita pada penyakit, pasti tidak enak dan makan dan tidak enak minum. Siapa yang suka disuruh makan dan disuruh minum? Biasanya bocah-bocah anak-anak sulit menyuruh mereka untuk makan, dirayu, dimasakin sesarannya, tapi tidak dimakan anak-anak. Maka orang-orang yang diberikan Al-Quran tapi tidak menikmati Al-Quran adalah orang-orang yang bermental kanak-kanak, yang tahunya hanya coklat yang kelihatan, ada yang tampak-tampak luar yang indah tapi tidak tahu kedalaman sesuatu. Jangan kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah menurunkan hujan dari langit, Allah juga menurunkan Al-Quran dari langit. Jika Allah dengan hujan menghidupkan bumi yang mati, maka Allah pun dengan turunnya Al-Quran dari langit menghidupkan hati yang mati. Keduanya memiliki fungsi yang luar biasa, yang sama. Tanpa air kita tidak bisa hidup 3 hari. 3 hari tidak ada air, kita tidak bisa hidup. Lalu bagaimana hidup tanpa Quran? Sudah lama hati kita ini mati karena tidak ada ruh. Bukankah salah satu nama Al-Quran adalah ruh? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Demikianlah telah kami berikan wahyu kepadamu wahai Muhammad, ruhan, yaitu Al-Quran. Kau sendiri tidak bukan alasan. Jika Al-Quran itu adalah nikmat, maka wajib kita syukuri. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Quran? Harus disyukuri dengan satu ibadah yang selevel dengan Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Firman Allah. Quran itu firman-Mu. Wajib kita mensyukuri dengan ibadah yang untukku. Quran firman-Mu, puasa adalah untukku. Maka sesungguhnya Ramadan ini adalah kita sedang merayakan turunnya Al-Quran. Maka aneh sekali kita tidak bertambah kekaguman kita dengan Al-Quran. Sungguh kita tidak mengerti mengapa kita sedang berpuasa. Kalau Rasulullah SAW kullu ada waktu وخير الخطائين التوابون التائبون من الذنب كما لا نقل يستغفر ربكم انه هو الغفور